Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri kita sebelum kita beraktivitas di hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersukacita dan tentu mengucap syukur. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu bersukacita dan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang Engkau sudah nyatakan bagi kami. Di sepanjang malam Engkau telah menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami. Dan oleh kemurahan-Mu Engkau berikan kami kekuatan untuk bisa bangun di hari ini. Kami ada sebagaimana kami berada. Ada tanggung jawab kami hari ini. Dan karena itu sebelum kami melakukan semuanya, kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau baca dan dengar renungkan firman-Mu. Sebab dengan membaca, dengar dan merenungkan firman-Mu, kami percaya itu menjadi kekuatan kami untuk melangkah di hari ini dan menyelesaikan tanggung jawab kami. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, kita baca di Mazmur pasal 12 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit. Firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Andai kata semua orang di dunia ini diberi tawaran untuk membawa alat pendeteksi kebohongan kemana saja mereka pergi, kira-kira berapa banyak orang yang bersedia melakukannya? Mungkin hanya sedikit orang yang bersedia. Mengapa? Kita hidup di tengah angkatan yang tidak lagi berdasarkan fakta dan kebenaran, melainkan berdasarkan emosi dan keinginan subjektif. Kita menemukan banyak orang yang tidak bisa dipercaya. Dibutuhkan materai, kan? Surat perjanjian, bahkan sumpah untuk menunjukkan bahwa seseorang dapat dipercaya. Sebenarnya keadaan hari ini bukanlah sesuatu yang baru. Pada masa lampau, Daud sudah mengeluhkan bahwa telah lenyap orang yang saleh dan orang yang setia. Dikatakan di ayatnya yang kedua, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Nah, umat Allah justru dikelilingi oleh angkatan yang jahat, yang berkata dusta satu sama lain, penuh dengan bibir manis dan hati yang bercabang. Di ayat 3 dikatakan mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Tidak hanya itu Bapak Ibu, umat Allah juga dikelilingi oleh orang-orang yang memakai lidah mereka untuk bercakap besar atau pongah. Di ayat 4 dikatakan begini, biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Omong besar tapi nggak ada hasil, gitu kan? Jadi omong besar itu dimaksudkan di sini penuh dengan kebohongan. Bapak Ibu, perhatikan bahwa sekarang ini kita berada
di lingkungan, dikelilingi oleh orang-orang yang omongannya besar, yang perkataannya menjatuhkan, bahkan mengambil keuntungan, serta menindas orang-orang yang miskin dan lemah. Itu di ayat 5 dan 6. Orang yang berada dalam situasi seperti ini pasti akan frustasi. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang seharusnya kita lakukan? Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita perlu bercermin dari kehidupan Daud yang mengarahkan pandangannya kepada Allah. Ia meminta agar Allah menolong umatnya. Ya kan? Itu isi doa daripada Daud. Dia minta supaya Tuhan menolong umatnya. Daud mengontraskan perkataan manusia yang penuh dusta dengan janji Allah yang murni, bagaikan perak yang teruji dan sempurna, digambarkan dengan 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Itu di ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, manusia sering kali tidak dapat menepati perkataannya, ya kan? Makanya jangan pegang janji manusia, pegang janji Allah. Amin. Karena manusia suka berjanji, suka melupakan janji, ya, sehingga ada lagu, tapi janji tinggal janji di bibirmu. Atau ada juga lagu yang bilang begini, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya kan? Ya, makanya jangan berharap kepada manusia, jangan pegang janji manusia. Sebaliknya, Allah selalu menepati janjinya. Itulah sebabnya umat Allah dapat mengalami kelegaan di dalam janji Allah, karena Allah senantiasa menjaga umatnya terhadap angkatan yang jahat di sekeliling mereka. Itu di ayatnya yang ke-8 tadi yang kita baca di Mazmur pasal 12. Bapak Ibu, saat ini apakah engkau sedang merasa frustasi karena tidak ada orang yang dapat dipercaya? Saya mau katakan dengar baik, pandanglah pada Allah. Walaupun dusta mengelilingi kita, kita tahu bahwa kita dapat mempercayai Allah dan berpegang pada janji-janjinya. Sekalipun kita sedang berada di tengah himpitan hidup, imanlah yang dapat menolong kita untuk melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh mata. Itu sebabnya biarlah kita mau tetap hidup benar di tengah kecurangan, di tengah lingkungan atau angkatan yang bengkok hatinya. Mari kita tetap hidup dalam kebenaran sekalipun lingkungan kita tidak benar, sehingga kita bisa menjadi garam atau berdampak bagi mereka. Amin. Kita pegang janji Tuhan ya dan amin. Dia bertanggung jawab untuk menggenapi janjinya. Tidak ada janji Tuhan yang baik yang tidak digenapi dalam hidup kita. Semuanya pasti digenapi. Hanya persoalan waktu saja. Amin. Selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami diingatkan supaya kami tetap hidup benar di tengah kecurangan yang ada. Sekalipun lingkungan kami tidak benar, tapi kami mau hidup benar. Kami mau senantiasa berpegang pada janji-Mu. Kami tetap menjaga hati kami, menjaga perkataan kami, menjaga bibir kami. Kami mau berkata benar sesuai dengan status kami sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja hari ini. Penyertaan Tuhan sempurna, perlindungan Tuhan juga sempurna. Ada berkat, ada kesembuhan, ada mujizat yang diterima. Ada promosi yang Tuhan buat, ada terobosan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap sahabat Galilea. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa diri kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala